Saya Muhammad Reza Wardana dari Close and Contact. Tahukah teman-teman bahwa meskipun alien sering menunjukkan diri mereka adalah makhluk yang cerdas, diri mereka adalah makhluk yang lebih bijaksana dari manusia, lebih mampu ketimbang manusia, tetapi ada beberapa paradoks yang saya amati. Ini ada di kasus-kasus penampakan UFO maupun alien, bahkan kasus penculikan alien ke manusia. Paradoks yang pertama adalah mau dari mana asal mereka, mau dari mana pengakuan mereka, dari Venus, dari Mars. Mengapa kendaraan mereka mempunyai sistem penerbangan yang sama, yaitu anti-gravitasi? Paradoks yang berikutnya adalah mereka mengaku dari luar planet, mengaku dari luar galaksi, mengaku penjaga perdamaian. Tetapi yang sering mereka sasar adalah orang-orang bumi. Dan mereka pun juga jarang loh menceritakan bahwa mereka telah melindungi planet A, planet B, planet C. Yang mana planet-planet ini planet selain bumi. Mereka jarang menceritakan mereka telah menolong makhluk-makhluk hidup lain di planet lain. Paradoks yang berikutnya adalah kalian mungkin yang suka penjelasan atau berita-berita soal alien pasti tidak asing dengan orang yang namanya George Adamski, di mana George Adamski ini pernah dikontak oleh alien yang berasal dari Venus. Di sisi lain, ada seorang yang bernama Elizabeth Klaller, ya, yang juga pernah dikontak oleh makhluk dari luar angkasa. Bentuk alien atau bentuk sosok yang mengkontak antara Adamski dengan Elizabeth Klaller ini nyaris sama. Tapi teman-teman bisa mencari tahu sendiri. Tidak pernah alien yang mengkontak George Adamski ini mengaku telah mengontak manusia yang lain dan menyebutkan nama. Misalkan saya adalah alien yang menculik George Adamski, tidak ada catatan bahwa saya pernah mengatakan pada George Adamski, "Adamski, saya telah menghubungi temanmu atau manusia sebangsamu yang bernama Elizabeth Klaller." Tahu, di sisi lain di pihak Elizabeth Klaller tidak pernah ya alien yang mengkontak Elizabeth Klaller yang bernama Akon. Akon ini mengatakan kepada Elizabeth bahwa, "Hey Elizabeth, saya telah mengkontak rekanmu atau manusia sebangsamu yang bernama George Adamski." Atau mungkin Akon bercerita kepada Elizabeth Klaller, "Hey Elizabeth Klaller, temanku ini sudah mengkontak manusia sebangsamu, itu George Adamski." Tidak pernah ada hal seperti itu, atau jarang sekali hal tersebut diucapkan. Padahal kalau tujuannya untuk mengontak manusia, memberikan pesan-pesan kepada manusia, mengapa sifatnya lebih cenderung ke individu manusia itu sendiri? Paradoks yang berikutnya, jika memang mereka bertujuan untuk melindungi bumi, yang menjadi pertanyaan adalah, sepenting apa sih bumi ini untuk tata surya kita? Lalu apakah ke-9, atau saya nggak tahu ya jumlah planet sekarang yang diakui di tata surya kita ada berapa, ini juga akan musnah jika bumi itu nggak ada? Paradoks ini saya temukan ketika di sebuah acara Beta Talks. Beta Talks adalah diskusi virtual yang diadakan oleh organisasi Beta UFO, di mana diskusi virtual ini sering membahas tentang kasus-kasus alien atau kasus-kasus UFO yang sedang berkembang saat ini atau yang sudah pernah terjadi dulu. Ada seorang narasumber, saya nggak tahu apakah saya bisa menyebutkan namanya atau tidak, atau jabatannya atau tidak, tapi yang jelas dia adalah seorang astronom, dan astronom ini dari Indonesia, dan astronom ini berkata bahwa daripada bumi yang hancur, lebih mengerikan kalau Jupiter itu yang hancur. Ya, kalau Jupiter yang hancur, maka mungkin keseimbangan gravitasi di tata surya kita ini akan terganggu. Dan menjadi pertanyaan adalah, mengapa kalau mereka merupakan penjaga dari alam semesta, atau penjaga tata surya, atau penjaga planet, mengapa kok mereka mengkhususkan bumi untuk yang harus dilindungi? Apakah mereka sebenarnya berasal dari bumi itu sendiri, sehingga mereka berbohong pada manusia, sehingga mereka berharap nih manusia menjaga bumi supaya ya tempat mereka yang ada di bumi sendiri tidak hancur? Demikianlah paradoks-paradoks dari fenomena UFO dan alien yang bisa saya sampaikan. Barangkali teman-teman ada tambahan, kalian bisa tulis di kolom komentar.